Hai, Assalamualaikum sahabat semua. Ketemu lagi dengan Kiama Orchid. Kali ini Kiama Orchid akan berbagi tips tentang bagaimana cara split cattleya, dan nanti saya akan juga sharing berkaitan dengan bagaimana cara menanam cattleya dengan berbagai cara. Nah, di sini saya memiliki cattleya yang sudah rimbun. Sebenarnya ini bisa dibilang terlalu rimbun. Saya akan membukanya, kemudian nanti akan mensplitnya. Media pada cattleya ini digunakan sabut kelapa. Kita lihat ini bisa langsung kita tarik dari pot yang ada di bawah ini. Nah, hanya menempel seperti ini. Cattleya ini jenisnya adalah mini red dragon. Kita lihat rimbun sekali. Pada saat posisi cattleya terlalu rimbun seperti ini menjadi kurang begitu baik untuk pertumbuhan cattleya, karena cattleya juga membutuhkan sirkulasi udara yang cukup. Pada waktu tanaman terlalu rimbun seperti ini, maka antar bagian tanaman ini sendiri, masing-masing bulb itu berebut untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, sehingga apabila kita perhatikan, kita lihat dari tanaman ini, maka bulbnya atau daunnya itu sampai ke samping kanan secara memutar, karena mereka saling berebut atau berusaha untuk mendapatkan sinar matahari yang cukup. Sehingga untuk kondisi seperti ini kita harus segera mensplit cattleya ini menjadi beberapa bagian supaya nutrisi untuk anggrek ini tercukupi, sinar matahari untuk anggrek ini tercukupi. Sebenarnya kalau dari nutrisi tinggal bagaimana kita memberi perawatan tiap hari. Namun untuk sinar matahari kita tetap harus memenuhinya dengan cara membaginya atau mensplit anggrek ini. Nah, di sini saya telah menyiapkan pisau yang akan saya gunakan untuk mensplit anggrek ini. Nah, untuk menjaga agar supaya piranti atau alat yang kita gunakan steril, saya juga telah menyiapkan alkohol atau antiseptik. Antiseptik ini akan saya oleskan pada gunting ini supaya pada waktu kita menggunakan gunting ini akan menjadi steril. Karena bentuk alkohol atau antiseptik ini bentuknya gel, maka saya membutuhkan tisu untuk mengaplikasikannya pada gunting. Jadi akan saya taruh ke dalam tisu, kemudian setelah itu gel yang mengandung alkohol 80% ini akan saya oleskan pada gunting, sehingga pada gunting ini saat kita gunakan sudah bebas dari bakteri, sehingga akan baik untuk tanaman. Seperti pada waktu kita melakukan operasi ya sahabat, di sini pun kita juga membutuhkan alat yang steril, termasuk penggunaan alat untuk split cattleya. Hal ini kita lakukan supaya cattleya yang nanti kita split tidak terkena bakteri sehingga menjadi busuk. Pencegahan ini memang harus kita lakukan agar cattleyanya nanti terhindar dari bakteri. Nah, setelah dirasa cukup, kita langsung mulai melakukan split untuk cattleyanya. Di sini bulbnya banyak sekali, dan apabila kita lihat antar bulb ini saling tumpang tindih, saling berdesak-desakan. Kita bisa mulai membukanya dari sabut kelapanya terlebih dahulu. Kita bersihkan seperti ini. Nah, kita lihat seperti ini sahabat, kita bisa membukanya untuk sabut kelapanya. Kita buka saja secara hati-hati. Nah, pada waktu kita membuka sabut kelapa ini, kita dapati ada beberapa bagian dari akar cattleya ini menjadi
rusak ya sahabat. Oleh karena itu nanti kita juga harus melakukan perawatan khusus untuk akar Cattleya ini supaya nanti akhirnya bisa tumbuh dengan baik. Kemudian saya akan mulai membersihkan sabut kelapa ini sampai sebersih mungkin. Seperti ini kita lihat akarnya cukup sehat. Dari Cattleya ini akarnya masih baik, cukup sehat. Nah, apabila masih ada sabut kelapa yang menempel pada akar, kita biarkan karena pada waktu kita mengambilnya bisa jadi bagian dari akar akan ikut tercabut. Nah, saya akan langsung memotongnya kira-kira menjadi 4 bagian. Sehingga nanti pun saya akan menanamnya dengan 4 cara. Nah, kita harus memperhatikan pada waktu memotong masing-masing bulb, kita juga harus mengikutkan akar pada potongan kita. Nah, apabila bisa kita split pakai tangan, bisa langsung kita tarik seperti ini. Kita dapat 1. Untuk bagian yang agak susah, untuk bagian yang agak sulit, kita bisa menggunakan gunting yang telah kita sterilkan tadi. Kita gunting seperti ini. Kita lakukan dengan hati-hati. Ya, kita dapat lagi 2. Ikut terlepas ya, sahabat. Kemudian masih kita bisa belah menjadi 2 bagian. Nah, sudah terbagi menjadi 4. Pada satu rumpun ini ada sekitar 7 bulb. Masih cukup lumayan. Nanti 7 bulb ini akan kita jadikan dalam satu pot atau satu tempat yang akan kita gunakan. Dengan posisi bulb seperti ini atau sebanyak ini, diharapkan sinar matahari yang akan dibutuhkan untuk Cattleya ini juga cukup. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya juga telah menyediakan air. Pada air ini saya akan memasukkan fungisida. Fungisida ini merupakan anti jamur. Fungisida ini karena sudah tercampur air jadi menjadi agak pekat seperti ini ya sahabat. Kita tinggal mengaduknya. Kita aduk cukup rata, kemudian Cattleya ini bisa langsung kita rendam ke dalam larutan fungisida ini. Kita bisa merendam semuanya dari 4 bagian anggrek ini. Nah, kita bisa merendamnya selama 30 menit. Kemudian setelah 30 menit kita akan melakukan tahap selanjutnya. Perendaman selama 30 menit ini diperlukan supaya apabila ada jamur pada Cattleya ini, jamurnya akan mati dan sehingga Cattleya ini nanti ke depannya akan terhindar dari jamuran. Kita tunggu selama 30 menit ya, sahabat. Sambil menunggu kita merendam Cattleya dengan fungisida, saya akan menyiapkan pot yang akan kita gunakan. Untuk pot pertama saya akan menggunakan pot yang banyak lubangnya seperti ini. Dan rencananya untuk penggunaan pot ini nanti Cattleyanya posisinya akan saya gantung.
Dibandingkan pot yang pertama tadi, ini potnya terlalu kecil sehingga saya akan menggantinya ke pot yang lebih besar. Di sini saya akan melepas kawat yang digunakan untuk menggantung Cattleya ini. Kemudian nanti akan saya pasangkan pada pot yang lebih besar. Caranya pun cukup mudah, kita langsung bisa memasukkan masing-masing dari kawat ini ke pot yang lebih besar ini, pot plastik ini. Di sini ada 4 lubang sehingga bisa kita perkirakan nanti lubang mana saja yang akan menggunakan atau yang akan digunakan untuk menaruh pot ini. Pemasangan kawat ini saya lakukan sebelum kita menaruh Cattleya ini supaya kita lebih mudah memasang kawatnya. Cukup kita putar seperti ini, lebih mudah. Cukup mudah pengaplikasiannya. Nah, kira-kira sudah 30 menit ya teman-teman, sahabat semua. Kita bisa langsung mengangkat dari Cattleya ini. Ini akan saya angkat, akan saya tiriskan. Kita tiriskan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, karena pada waktu kita men-split Cattleya tadi, ada beberapa bagian dari Cattleya yang menjadi posisinya terluka seperti ini, baik pada batangnya maupun pada akarnya. Nah, sebelum kita menanamnya, kita harus memberi perawatan pada bagian yang luka seperti ini. Kita perlu memberinya dengan antibakteri supaya Cattleya ini terhindar dari busuk nantinya. Nah, kita akan mengangin-anginkan Cattleya ini supaya nanti antibakteri yang kita berikan atau yang kita tempelkan pada Cattleya ini menjadi lebih efektif. Bisa saja kita langsung memberikan antibakteri pada Cattleya ini dalam kondisi masih basah. Namun akan lebih baik dan lebih efektif apabila kita memberi antibakterinya pada saat Cattleya ini sudah lebih kering, sudah diangin-anginkan terlebih dahulu. Nah, kita akan mengangin-anginkan Cattleya ini dahulu ya, sahabat. Kita akan segera mengangin-anginkan Cattleya ini. Carilah tempat yang cukup berangin supaya Cattleya ini menjadi lebih cepat kering, terutama pada bagian-bagian luka Cattleya ini. Kita bisa menaruhnya seperti ini. Bisa juga kita menaruhnya ke tempat yang terkena sinar matahari pagi atau sore supaya lebih cepat kering. Namun apabila tidak ada, kita cukup menaruhnya ke tempat-tempat yang cukup berangin seperti ini. Nah, nanti apabila dirasa sudah cukup kering, kita bisa langsung mengangkat Cattleya ini. Waktu untuk mengangin-anginkan tidak tentu, tergantung dari tempat yang sahabat semua gunakan untuk mengangin-anginkan anggrek ini. Kita tata seperti ini. Nah, kita lihat apakah sudah cukup kering. Kita lihat sudah lumayan, tidak terlalu basah seperti yang tadi. Nah, untuk kondisi seperti ini kita bisa mulai untuk memulai ke step selanjutnya, tahap selanjutnya. Sudah bisa kita ambil ya sahabat. Sudah lumayan, tidak terlalu basah seperti tadi. Kita bisa langsung mengambilnya, kemudian kita ikuti tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita akan memberikan antibakteri pada
Cattleya ini, antibakteri yang kita gunakan bisa bermacam-macam. Secara alami saya akan menggunakan bubuk kayu manis. Bisa juga sahabat menggunakan kulit bawang putih atau antibakteri yang lain yang merupakan produk pabrikan. Yang penting fungsi dari pemberian antibakteri ini supaya anggrek tidak terkena bakteri dan mudah busuk. Di sini saya akan menggunakan bubuk kayu manis. Telah saya siapkan. Caranya cukup mudah. Apabila yang kita gunakan dalam bentuk bubuk seperti bubuk kayu manis ini, kita tinggal menaburkannya pada Cattleya ini. Namun apabila sahabat menggunakan antibakteri jenis lain yang misalnya berbentuk cair atau berbentuk gel, sahabat pun bisa mengaplikasikannya sesuai dengan antibakteri yang sahabat gunakan. Misalnya untuk dalam bentuk cair kita bisa tinggal meneteskan saja. Kemudian dalam bentuk gel kita juga bisa mengoleskan. Nah, untuk bubuk kayu manis ini kita taburkan secara merata pada bagian akar dan bulb pada Cattleya ini yang tadi terdapat luka pada waktu kita melakukan split Cattleya ini. Kita taburkan secara merata, secara menyeluruh ke semua bagian. Kita taburkan semuanya, kita bolak-balik supaya semua bagian terkena dengan bubuk kayu manis ini. Aduh, malah jatuh ya. Kita ambil. Nah, sudah cukup, sudah kita taburi dengan bubuk kayu manis secara keseluruhan. Kemudian kita akan mempraktekkan cara menanam Cattleya menggunakan 4 cara yang berbeda. Untuk yang pertama, saya akan menggunakan pot ini. Pot ini nanti rencananya akan digantung dan saya lebih suka menggunakan pot yang banyak lubangnya. Nah, kita lihat dari media sabut kelapa tadi, jika dilihat masih cukup baik, kita bisa menggunakannya kembali. Media sabut kelapa ini bisa juga digunakan untuk media anggrek. Namun, pada waktu sebelum awalnya kita menggunakan sabut kelapa ini, kita harus mengolahnya supaya zat tanin yang ada pada sabut kelapa ini sudah hilang. Nah, ini karena kondisinya masih lumayan baik, kita bisa menggunakan kembali. Nah, kenapa zat tanin itu harus kita bersihkan terlebih dahulu pada sabut kelapa ini? Agar supaya media atau sabut kelapa ini tidak menjadi mudah asam. Karena pada waktu asam atau sabut kelapa ini masih mengandung zat tanin, itu sebenarnya kurang bagus pada anggrek, sehingga harus mengolahnya terlebih dahulu. Nah, ini karena pada awalnya sudah dengan proses tertentu, saya bisa menggunakannya kembali. Kemudian di sini saya juga menggunakan media pecahan genting. Media pecahan genting ini saya gunakan sebagai alas atau dasar pada pot ini. Kita langsung bisa memasukkannya seperti ini. Kemudian saya akan langsung memasukkan sabut kelapa yang saya ambil dari sabut kelapa media yang tadi. Bisa kita gunakan kembali. Kita akan menaruhnya di bagian bawah. Kemudian saya akan meletakkan Cattleya ini. Nah, di sini saya akan menambahkan kulit bawang merah dan kulit bawang putih. Kulit bawang merah ini berfungsi sebagai antibakteri juga, sehingga bisa mencegah busuk pada Cattleya. Kemudian kulit bawang merah.
bawang merah memiliki banyak manfaat bagi anggrek karena kulit bawang merah ini memiliki hormon giberelin dan hormon auksin. Hormon ini yang akan merangsang pertumbuhan bunga pada anggrek maupun hormon auksin akan merangsang pertumbuhan tunas pada anggrek. Nah, kulit bawang merah dan kulit bawang putih ini akan saya campurkan pada media pada anggrek sehingga pada waktu anggrek membutuhkan hormon giberelin, hormon auksin ataupun antibakteri sudah tersedia pada anggrek ini. Nah, kemudian untuk selanjutnya saya akan menggunakan arang. Arang akan saya letakkan di sebelah kanan kiri anggrek supaya arang ini saya gunakan karena arang merupakan media yang tidak gampang menyerap air. Kita menaruhnya secukupnya, tidak perlu terlalu penuh karena supaya Cattleya ini bisa mendapatkan sirkulasi udara yang cukup. Walaupun kita ketahui bersama bahwa pot ini sudah memiliki sirkulasi udara yang cukup. Nah, selanjutnya nanti kita tinggal akan mencantolkan anggrek ini. Ini sudah siap, kita bisa langsung mencantolkan ke tempat cantolan yang sudah disiapkan. Dah, seperti ini ya sahabat, nanti kita tinggal merawatnya untuk perawatan selanjutnya. Lokasi yang kita gunakan di bawah paranet, sehingga Cattleya ini akan mendapatkan full matahari dan full hujan, sehingga akan lebih mudah untuk perawatannya. Cara yang kedua, saya akan menggunakan pot yang lubangnya hanya ada di bawah. Sahabat sering bertanya, apakah dengan penggunaan pot yang hanya di bawah seperti ini tidak menjadikan anggrek menjadi terlalu lembab, kurang sirkulasi udara? Nah, dengan menggunakan pot yang hanya ada lubang di bawah seperti ini, kita memang harus memperhatikan media yang digunakan supaya sirkulasi udara yang dibutuhkan anggrek cukup. Sehingga sahabat tidak perlu khawatir apabila di rumah hanya ada pot yang seperti ini. Namun apabila sahabat ingin menggunakan pot yang memang potnya sudah ada lubang banyak seperti yang tadi, bisa juga. Mau menggunakan pot yang terbuat dari tanah liat, bisa juga. Nah, cara ini memang saya praktekkan supaya sahabat semua mengetahui berbagai cara menanam Cattleya. Di sini dengan pot yang terbuat dari plastik hanya lubang di bawah ini, saya akan menggunakan media yang hampir sama juga dengan yang tadi, tapi ada beberapa media yang nanti akan berbeda untuk masing-masing pot. Di sini saya akan menggunakan juga untuk dasarnya adalah pecahan batu bata dan pecahan genting. Nah, ini sudah saya membawa pecahan batu bata. Pecahan batu bata ini akan saya gunakan sebagai alas pada pot ini. Kita tinggal memasukkan secukupnya pada alas pot ini. Pot ini lebih besar daripada pot yang tadi. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan memasukkan Cattleya ke dalam pot. Saya pilih yang ini. Di sini ada 4 bulb. 5 bulb kecil. Kita bisa langsung memasukkan Cattleya ini ke dalam pot seperti ini. Nah, ini sudah saya masukkan untuk pecahan batu batanya. Kemudian saya akan memasukkan Cattleyanya. Nah, di sini saya juga akan memasukkan kulit bawang merah dan bawang putih seperti yang telah saya sampaikan tadi. Fungsi dari kulit bawang merah dan bawang putih adalah sebagai antibakteri dan juga hormon pertumbuhan dan hormon pembungaan pada anggrek. Nah, kita bisa menaruh kulit bawang merah dan bawang putih secukupnya
Kemudian setelah itu saya juga akan menggunakan arang kembali. Arang di sini di samping kanan kirinya seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan media yang berbeda dengan yang metode pertama tadi. Di sini saya akan menambahkan moss. Moss atau yang sering dikenal dengan sphagnum. Penggunaan moss ini dibutuhkan agar menjaga kelembapan di sekitar akar anggrek, sehingga yang kita butuhkan tidak terlalu banyak, secukupnya saja. Dengan adanya moss ini, maka pertumbuhan akar pada Cattleya ini akan menjadi lebih baik, karena pas posisi akarnya akan menjadi lebih lembab, sehingga akar menjadi tumbuh lebih baik. Nah, moss ini hanya akan saya taruh sedikit di sekitar akar anggrek. Tidak perlu terlalu banyak, karena pada waktu moss itu terlalu banyak juga tidak baik untuk Cattleya, sehingga kita hanya menambahkan secukupnya seperti ini. Nah, ini untuk cara yang kedua ya sahabat. Nah, untuk selanjutnya saya akan menceritakan untuk cara penanaman yang ketiga. Untuk cara yang ketiga, saya menggunakan papan pakis. Penggunaan papan pakis ini juga cukup mudah. Nanti otomatis kita akan menempelkannya di pakis ini. Sebelum kita menempelkan di pakis, saya pun akan memilih Cattleya yang akan saya tanam di papan pakis. Seperti ini. Nah, di samping kanan kiri akar pada Cattleya ini, kita juga perlu menambahkan moss. Karena untuk awal pertumbuhan, karena posisi penggantian pot ini, moss juga sangat dibutuhkan akar, supaya akar menjadi cepat tumbuh dan segera menempel pada pakis. Apabila tidak diberi moss, kemungkinan besar akan menjadi terlalu kering, sehingga pertumbuhan akar kurang cepat. Dengan adanya moss yang cenderung basah atau menyimpan air seperti ini, maka pertumbuhan akar pada Cattleya ini akan menjadi lebih cepat. Dan kita juga tetap bisa menaruh kulit bawang merah dan kulit bawang putih pada sekitar Cattleya ini. Kita bisa menempelkannya seperti ini. Dengan kita menyiramnya setiap hari, maka zat atau nutrisi yang terkandung pada kulit bawang merah ini akan terserap oleh Cattleya, dan antibakteri pada kulit bawang putih ini juga akan terserap pada Cattleya, sehingga harapannya dengan seperti ini Cattleya akan menjadi tidak busuk. Kemudian hormon auksinnya nanti akan memacu atau merangsang akar pada Cattleya yang baru ini segera tumbuh. Kemudian untuk hormon giberelinnya nanti juga akan merangsang Cattleya ini agar segera cepat berbunga. Seperti ini, kita tinggal menempelkannya ke tempat yang cukup sinar matahari supaya Cattleya dapat tumbuh secara maksimal dengan nutrisi yang cukup, dengan antibakteri, dengan hormon yang dibutuhkan Cattleya, hormon auksin dan giberelin. Hal ini tentu saja akan sangat baik untuk pertumbuhan Cattleya ini. Cara yang keempat, saya akan menanam Cattleya ini pada pohon. Kondisi di alam, Cattleya ini memang tertanam di pohon-pohon ya sahabat. Sehingga cara ini merupakan cara yang paling alami untuk Cattleya. Dan caranya pun cukup mudah, kita tinggal menempelkan Cattleya ini ke pohon. Pohon yang saya gunakan adalah pohon jambu. Pohon jambu ini merupakan kayu tipe pohon yang berkayu keras, sehingga baik digunakan untuk Cattleya. Di sini saya juga
menggunakan moss atau sering disebut sebagai sphagnum ya sahabat. Sphagnum ini tetap saya gunakan, di mana pada waktu Cattleya ini menyesuaikan diri pada tanaman jambu ini, dengan adanya sphagnum ini maka akar menjadi lebih lembab. Pada saat akar lebih lembab, kita hanya menaruhnya pada bagian akar saja, sehingga hal ini akan memacu Cattleya ini menjadi lebih cepat tumbuh akar baru. Kita hanya cukup mengikatnya seperti ini. Kita ikat dengan kuat supaya Cattleya ini bisa terikat dengan baik. Cukup kita ikat dengan rafia saja. Nanti apabila akar sudah tumbuh dan menempel pada pohon jambu, tali rafia ini sudah rusak, tidak masalah. Nah sahabat, cukup mudah bukan cara menanam Cattleya yang telah saya sampaikan atau saya sharing bagi pengalaman ke sahabat semua. Semoga bermanfaat dan Cattleya sahabat bisa tumbuh dengan baik. Dan yang perlu kita perhatikan juga, Cattleya ini membutuhkan sinar matahari ya sahabat, sehingga kita menanam Cattleya ini di pohon juga tetap diperlukan sinar matahari. Kemudian untuk yang digantung, untuk yang ditaruh di pot atau yang ditaruh pada papan pakis, kita meletakkannya di tempat yang memang juga cukup sinar matahari, karena itu merupakan kebutuhan pokok Cattleya. Nah sahabat, semoga bermanfaat. Dah, assalamualaikum.